Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman IKAS Mada semuanya dan audiens yang melihat dan mendengarkan podcast ini. Saya Adi Kusumo, mewakili IKAS Mada. Hari ini, mumpung masih suasana Lebaran, mewakili IKAS Mada mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, minal aizin wal aidin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya silaturahmi di rumah salah satu tokoh yang sangat penting di IKAS Mada, yaitu di rumah Mas Ali Mustafa, Ketua IKAS Mada. Selamat pagi Mas Ali. Selamat pagi. Matur nuwun sudah menerima kami di rumahnya. Nggih, sami-sami Mas Adi. Nggih, pripun kabare? Alhamdulillah, saya Mas Adi. Alhamdulillah. Saya dengar besok sudah mulai mau ini persiapan meluncur kembali ke Qatar nggih. Jadi sebenarnya ke Qatar masih bulan depan, tapi siang ini berangkat ke Malang. Oh, ke Malang Ada dulu. undangan teman alumni mau mantu di Malang hari Ahad lusa. Nggih. Habis itu nanti ke Jakarta, ganti nengok anak, terus pertengahan bulan ini insya Allah diundang sama alumni sepuh-sepuh, Mas Istowo dan kawan-kawan di Bandung. Nanti insya Allah tanggal 22 Mei. Nah, seminggu sebelumnya insya Allah juga ada undangan dari alumni Geologi Unpad, jadi jadwalnya masih kesana kemari Mas Adi. Padat sekali nggih. Jadi tasih ada beberapa agenda. Nggih. Ini di kesempatan ini yang sangat luar biasa ini, mungkin kami ingin mengetahui sih sebenarnya Mas Ali itu ceritanya gimana? Mungkin sedikit cerita sejak awal dulu SMA. Tahun berapa nggih Mas Ali nggih? Nggih lulus 85 Mas Adi. 85 nggih. Mungkin ini untuk inspirasi juga bagi teman-teman Semada sekarang. Itu ceritanya gimana Mas Ali? Kok sampai perjalanan hidupnya kok akhirnya sampai ke Qatar itu gimana Mas Ali? Pertama terima kasih Mas Adi dan selamat Idul Fitri buat dulur-dulur mas-mas dan mbak-mbak IKAS Mada. Maaf lahir batin, Id Mubarak. Jadi sejak SMA, di SMA 2 saya itu merasa terbantu oleh keberadaan alumni. Ketika itu alumni dari berbagai kota di Bandung itu ada namanya Aldes Mada, alumni dari SMA 2. Kemudian di Surabaya ada L Semada, L Surabaya kan? Oh iya, yang Semada. Kemudian di Malang ada FAM Semada, Family Semada. Di Jogja itu ada K Semada, keluarga alumni Semada. Di Jakarta juga ada Aldes Semada Jakarta. Kemudian muncul juga di Surakarta dan di berbagai tempat lain. Sekarang malah ada IKAS Mada Qatar juga, ya kan? Jadi sejak SMA, alhamdulillah saya udah sering mendapat inspirasi dari alumni yang berkunjung ke SMA 2 yang memberikan penerangan tentang perguruan tinggi. Jadi itu juga sangat membantu saya di dalam memilih jurusan. Jadi dulu waktu SMP saya itu pengen menjadi guru, dosen, karena bapak saya almarhum bapak itu guru. Kemudian berkembang. Ketika ada Kepek Boy, zaman dulu itu ada anak SPMA Kediri meneliti tentang hama wereng itu. Mereka sebut anak itu kemudian disebut sebagai Kepek Boy. Kemudian saya pengen jadi sarjana pertanian. Kebetulan saya juga sering diminta almarhum bapak pergi ke sawah dan sebagainya. Tapi ketika kuliah, alumni datang. Alumni bercerita tentang jurusan-jurusan. Ada yang bercerita tentang jurusan geologi. Keluar masuk hutan, meriksa batuan dan sebagainya. Kemudian saya punya passion itu pramuka dari SMP. Saya dulu sempat ikut jambore daerah di Jombang, kemudian jambore nasional di Cibubur. Nah, kecintaan saya sama alam digabungkan dengan kegiatan waktu itu mahasiswa geologi yang keluar masuk hutan, itu menginspirasi saya untuk masuk geologi. Apalagi saya punya mimpi, saya pengen bekerja di perminyakan. Jadi saya sampaikan ke adik-adik kemarin juga di Studium General itu bahwa kita harus punya mimpi dan mimpi itu harus disesuaikan dengan passion, minat dan bakat kita.
Jadi kalau bakat kita itu misalnya pergi naik turun gunung dan sebagainya kayak gitu, ya kita belajar sesuatu pelajaran yang kira-kira memungkinkan kita untuk naik turun gunung itu kita akan sangat menikmatinya karena kita akan satu mendapat ilmunya, yang kedua hobi kita juga tersalurkan. Begitu juga pekerjaan. Pekerjaan itu kalau sesuatu yang kita minati, kita akan tekun, kita akan menikmati, kita akan bahagia karenanya. Nah, masalah saya apa? Masalah saya itu saya nyaris nggak punya saudara di luar kota Kediri. Jadi satu-satunya yang bisa membantu saya selain rahmat Allah ya kan, itu adalah jaringan yang terbentuk di kealumnian itu. Oleh karena itu saya mencoba menghubungi alumni yang ada di berbagai kota, termasuk di Jogja. Ketika saya mau tes ke Jogja, saya nginep di rumah teman, tapi saya juga sering berkonsultasi dengan alumni yang ada di Jogja yang tergabung dalam Kasmada itu. Saya kadang-kadang belajar di tempat kosnya beliau dan sebagainya, kemudian pekerjaan saya direview sama beliau, terus dievaluasi kalau menurut saya sampean begini dan sebagainya. Dan saya terbuka aja, saya minta dibuatkan soal, kemudian soal saya berikan kepada beliau, beliau mengevaluasi. Lalu ketika saya keterima, saya ini lagi harus berangkat ke Bandung. Bandung lagi-lagi saya nggak punya saudara selain alumni, ya kan? Saya kontak lagi alumni. Oke, kalau gitu kamu datang ke sini, Dek. Itu diperkenalkanlah daerah namanya Lebak Gede. Jadi kita datang ke Lebak Gede, rupanya udah ada beberapa teman yang udah datang ke sana. Oke, kalau gitu Ali, kamu bergabung dengan beberapa teman ini, kita kontrakkan satu rumah. Lagi-lagi dibantu oleh alumni lagi. Jadi kita sharing dengan teman-teman untuk kontrak satu rumah. Kemudian kita ya sama-sama ikut kegiatan alumni di sana. Nah, begitu kuliah mau lulus, ya kan? Terus saya mau tugas akhir itu, saya bingung juga karena tugas akhir itu di Jakarta. Di waktu itu di salah satu perusahaan Amerika di Jakarta. Terus aduh, saya tinggal di mana? Lagi-lagi saya nggak punya siapa-siapa, hanya mengharapkan rahmat Allah dan hubungin jaringan, yaitu alumni lagi. Saya hubungin alumni, ya sudah saya ditampung di tempat alumni, kemudian pindah ke tempat alumni lain. Waktu itu pertama di Mas Agus Sarjono yang sekarang jadi Ketua Dewan Penasihat Ikasmada, terus habis itu pindah di rumahnya Mas Bambang Raharjo. Karena Mas Bambang waktu itu masih single, saya jadi merasa oke lah, nggak apa-apa, dan Mas Bambang orangnya sangat tulus, ya kan. Disitulah saya merasa bahwa keberadaan alumni itu sangat bermanfaat buat adik-adiknya, baik mereka yang punya keluarga atau nggak punya keluarga di luar kota. Jadi sangat ini. Oleh karena itu, suatu saat zaman kepengurusan Mas Setio, itu alumni Semada dari berbagai kota itu disatukan di dalam yang disebut Ikasmada, Ikatan Alumni SMA 2. Sehingga sejak kapan saya itu ikut kegiatan Ikasmada? Kalau menurut saya dari proses berdirinya Ikasmada itu, bahkan sejak Ikasmada belum berdiri, dan alhamdulillah sampai sekarang saya bersama teman-teman itu masih banyak yang punya komitmen yang baik terhadap Ikasmada, terhadap sesama alumni, terhadap stakeholder kita, sekolah, adik-adik SMA, kemudian juga bahkan masyarakat sekitar kita. Jadi kira-kira begitu, Mas. Lalu tadi kan tanya perjalanan saya sampai ke Qatar. Jadi jaringan yang kita jalani bersama alumni itu banyak menginspirasi saya bahwa nggak ada sesuatu yang nggak mungkin. Bahwa meskipun kita nggak punya saudara di kota lain, di kota besar dan sebagainya, keberadaan alumni di sana itu sangat terbuka buat kita. Oleh karena itu saya terekspos di situ oleh alumni dari berbagai kota itu. Saya juga sempat dibawa ke teman-temannya, termasuk ke lingkungan pekerjaannya dan sebagainya, yang membuka wawasan saya lebih luas, sehingga ketika saya sudah betul-betul di dunia bekerja, nah saya diberikan kepercayaan diri yang baik untuk ikut berkompetisi, masuk perusahaan multinasional, kemudian melamar ke pekerjaan yang ada di luar negeri, ya kan, yang mana kompetisinya itu kan semakin ketat sebenarnya. Tetapi emang diskusi, komunikasi dengan orang yang berpengalaman dalam ini alumni itu emang sangat membantu saya dalam membentuk
kepercayaan diri saya untuk Nggih. berkompetisi dengan audiens atau dengan environment yang bahkan multinasional itu. Jadi kira-kira begitu Mas Hadi. Nggih, nggih. Berarti kalau menurut Mas Ali berarti hanya fokus di akademis itu kurang ya. Karena tetap kita harus pintar bersosialisasi dan berorganisasi seperti contohnya di Ikasmada. Gitu. Betul Mas Hadi. Jadi saya ada beberapa teman yang secara akademik lebih baik dari saya di kelas. Gitu. Tetapi dari sisi pekerjaan mohon maaf ya tidak harus selalu lebih baik daripada teman-teman lain yang secara akademis itu sebenarnya bukan yang terbaik, tetapi dia punya skill komunikasi yang baik. Jadi sebenarnya kegiatan atau organisasi itu membantu kita untuk mengimprovisasi keterampilan kita di dalam hal berkomunikasi. Bagaimana kita meyakinkan orang lain, bagaimana kita memenangkan sebuah interview, wawancara, bagaimana kita bisa menjawab fokus pada pertanyaannya. Oke. Ini ada hubungannya dengan Ikasmada langsung ya. Mungkin kami ingin tahu ini dulu awalnya kenapa Mas Ali kok tertarik dan kenapa kok tertarik untuk aktif menjadi pengurus bahkan sekarang menjadi ketua. Itu motivasinya apa tuh Mas Ali? Ya, jadi begini Mas Hadi, pertanyaan sangat bagus. Tadinya kan saya itu diminta oleh Mas Setio untuk menjaring calon ketua Ikasmada. Saya hubungin beberapa teman, ada yang menjawab, aduh saya insya Allah bantu nanti, ya kan? Tapi saya jangan ketua. Kemudian, oke, saya ini jadi pengurus, oke, tapi kalau jadi ketua saya nggak mampu atau mungkin saya kayak terlalu sibuk untuk itu. Kalau saya jadi pinggiran oke, tapi kalau saya menjadi yang aktif banget, saya mungkin juga berat. Kayak gitu banyak ya Mas Ali ya? Oh banyak. Orang-orang kayak gitu. Banyak. Termasuk ada salah satu teman kita yang waktu itu naik ke jenderal itu, ya kan? Itu saya sampaikan kayak gitu, Mas Ali. Saya insya Allah bantu, tapi jangan saya ketua. Terus saya pahami juga kesibukan beliau, mungkin karena beliau sangat sibuk, ya kan? Banyak yang kayak gitu. Akhirnya teman-teman mendorong saya, udah Mas Ali maju aja. Mana bisa saya maju? Saya kan ada di luar negeri. Enggak, nanti ketua hariannya dari Kediri. Ada garansi itu dari teman-teman, kemudian juga teman-teman dari Kediri. Nanti saya juga sanggup untuk menjadi pengurus dan kebetulan panitia juga mensyaratkan bahwa untuk maju itu harus didampingi oleh salah satu entah wakilnya, entah ketuanya, calon ketuanya itu dari Kediri. Menurut saya make sense. Ya sudah kalau emang teman-teman committed semuanya untuk membantu menjalankan di lokal sini, oke, insya Allah kita inilah Bismillah kita maju bareng. Okay. Saya dengar Mas Ali sabun jadi kakek gitu. Iya betul Mas. Terus saya yakin sekali di Qatar sendiri pasti sangat sibuk kan. Menjadi ketua Ikasmada pasti tidak mudah juga, kan nanti akan sering direpotin gitu. Ini tujuan kedepannya seperti apa Mas Ali selama menjabat sebagai ketua Ikasmada ini yang tentunya pasti tidak mudah dan pasti akan merepotkan Mas Ali juga gitu. Itu apa itu? Ya makasih Mas Adi. Jadi dawe Rasulullah kan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat buat orang lain. Jadi Allah memudahkan saya di dalam keluarga saya, anak-anak saya dimudahkan dalam kuliah, sekolah, kemudian dimudahkan jodohnya masing-masing. Saya dikaruniai 2 anak, udah pada berkeluarga dan sudah dikaruniai anak masing-masing. Jadi betul Mas Hadi saya adalah seorang kakek, ya kan. Tapi kakek yang masih kelihatan muda. Masya Allah. Terima kasih Mas Hadi. Wah, it's a compliment. Itu adalah sebuah penghargaan yang luar biasa. Nah, jadi kembali kepada dawuhnya Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Allah memudahkan saya di dalam keluarga saya, pendidikan anak-anak saya, keluarga anak-anak saya, pasti itu Allah punya tujuan. Nah, mungkin sekarang memang salah satu tujuannya yang saya terjemahkan itu mungkin adalah untuk memberikan kemanfaatan kepada sekitar. Oleh karena itu, Ikasmada itu harapan saya ke depan ini, Mas.
Jadi dengan semangat itu tadi, khairunas anfa'um linnas, harus memberikan kemanfaatan kepada stakeholder, yaitu alumni sendiri. Teman-teman alumni itu kita saling bantu-membantu untuk memberikan kebaikan. Kemudian siswa, adik-adik siswa kita, sebagaimana saya pernah mengalaminya, kadang-kadang perlu bantuan alumni untuk tempat tinggal, untuk ide-ide dan sebagainya. Kemudian sekolah itu kadang-kadang juga tetap aja perlu ada masukan untuk pelaksanaan kegiatan belajar itu, belajar mengajar itu. Jadi kita percaya nggak ada seseorang yang sempurna, itu nggak ada kan. There is nobody perfect. Jadi kita berusaha sama-sama untuk saling mengisi. Begitu juga untuk lingkungan, untuk masyarakat sekitar kita itu adalah salah satu stakeholder kita. Makanya sejak tahun pertama kita menjadi pengurus ini, kita terlibat di dalam pengembangan sekolah peternak rakyat, SPR. SPR itu, sekolah peternak rakyat itu adalah membantu para peternak untuk membesarkan sapinya, kemudian daya jualnya itu lebih tinggi. Jadi kita penggemukan lah, kita membantu di situ sebagai shareholder. Jadi kita sebagai kita sebagai investor di dalam SPR itu. Kemudian ketika COVID kembali 2 tahun yang lalu, ya kan, itu ada COVID, itu teman-teman juga memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar dengan menyediakan makanan untuk yang terdampak COVID. Tapi ngomong-ngomong sambil diminum Mas Adi, ini aduh maaf ini ngopi ini rekan-rekan, mas-mas, mbak-mbak, kita sambil ngopi ya. Sawalannya mungkin udah kebrik hari ini. Bismillah. Monggo ngopi dulu. Ya, matur nuwun. Jadi kembali lagi, jadi semua stakeholder itu kita harapkan, baik ke siswa, alumni, sekolah, sesama lingkungan masyarakat di sekitar sekolah kita, itu kita berharap IKASMADA itu memberikan kemanfaatan buat itu semua. Jadi ke depan interpretasi dari kemanfaatan itu monggo. Bentuknya apa itu monggo, siapapun yang jadi pengurus nanti memberikan kemanfaatan, mau apakah itu kalau ada bencana di ini ataukah mungkin beasiswa dan sebagainya. Ini, dan kita juga ini Mas Adi, saat ini untuk rekan alumni itu konkretnya mungkin kalau teman-teman ingin tahu, kita itu juga memberikan beasiswa ke salah satu pokoknya ada alumni yang kita berikan beasiswa, kemudian siswa juga ada yang kita berikan beasiswa. Memang kriterianya itu cukup ketat karena keterbatasan resources kita juga. Kemudian ke sekolah pun kalau jika sangat diperlukan, kita juga kayak tahun kemarin itu kita ini Mas Adi. Jadi tahun kemarin itu Bapak Kepala Sekolah sebelum Pak Bawa sekarang itu Pak Soni Tatak itu dawuh bahwa kita itu butuh 34 lokal, tapi kita baru punya 32 lokal. Tapi ada satu lokal yang sudah didak, ada satu lokal yang belum didak. Harapannya 2 lokal itu nanti bisa ditingkat. Dengan demikian kebutuhan 34 lokal itu terpenuhi. Sementara kalau bangun dari bawah, dari baru ini, SMA 2 sudah nggak ada space lagi. Oleh karena itu yang pilihannya itu, dan alhamdulillah atas bantuan Mas dan Mbak alumni semuanya, kita tahun kemarin ngedak 1 lokal yang belum didak. Dan inilah terjadilah fastabiqul khairat kalau menurut saya. Jadi ada manfaat yang indirect, yang nggak langsung. Kemudian ada satu angkatan yang menaikkan menjadi satu ruang kegiatan belajar mengajar dari yang sudah didak. Dan kita dapat kabar dari Bapak Wakasek, Bapak Lukito, insya Allah tahun ini juga akan ada yang juga kemarin ditandaskan oleh Pak Bawa. Tahun ini insya Allah ada yang juga meningkatkan satu ruangan lagi yang tahun kemarin kita ada. Oleh karena itu ini direct atau indirect, langsung atau nggak langsung, ini adalah satu bentuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan di dalam lingkungan IKASMADA, Ikatan Alumni SMA 2, yang mana alhamdulillah saya syukurin sekali itu Mas. Itu kalau bantuan ke Smada sendiri tadi yang sudah ceritakan oleh Mas Ali itu hubungannya dengan sarana prasarana gitu. Kalau hubungannya dengan SDM nih, apa sumbangsih IKASMADA kepada adik-adik Smada ini? Ya, pertanyaan sangat bagus ini Mas Adi. Tahun kemarin kita ini kebetulan adik-adik kita yang mau berangkat Olimpiade yang menjadi wakil Kediri ke Jawa Timur itu perlu persiapan. Itu dari sekolah ya ingin membuat
semacam pembinaan lah kepada adik-adik calon peserta USN itu. Oke. Ya memang karena keterbatasan kemampuan kita bisa membantu untuk memfasilitasi pembinaan itu. Oh, gitu. Ya. Keren. Ya, kemudian sekolah juga sempat ini tahun kemarin tuh untuk meningkatkan kualitas lulusan kita. Nanti ketika UTBK ke perguruan tinggi itu lebih berhasil, itu tahun kemarin minta tolong bantuan kita untuk tryout ke anak-anak kelas 3 yang mau UTBK itu. Karena UTBK ketika itu adalah relatif baru dan kita sebelumnya masa pandemi itu jangankan UTBK latihan begitu, sekolah offline aja jarang ya kan. Jadi alhamdulillah kita juga membantu pelaksanaan tryout itu. Jadi itu harapan kita SDM, adik-adik kita siswa itu bisa ini. Kalau SDM yang guru itu kita belum ini sama sekali lah Mas Hadi ya. Tapi kalau dari siswa itu yang memang lebih kita utamakan untuk agar berhasil. Dan saya senang sekali tahun ini SMA 2 di Jawa Timur itu SNMPTN, bukan UTBK ya nih. SNMPTN itu jadi kalau zaman saya dulu PMDK yang masuk perguruan tinggi bebas tes itu nomor, kalau menurut laporan dari Bapak Wakasek, Pak Lukita itu kita nomor 2 di Jawa Timur. Wah, keren ya. Keren. Memang menurun dari jumlah, menurun sedikit. Tapi itu juga sekolah-sekolah lain banyak yang menurun juga, ya kan. Dan kita masih masuk 2 besar di Jawa Timur itu kalau menurut saya bagus banget itu. Terus hubungannya dengan peningkatan SDM bagi siswa, di Kasmada kita juga punya program namanya Stadium General. Itu gimana perkembangannya sampai sekarang, itu seperti apa Stadium General? Memberi manfaat atau enggak bagi siswa gitu? Bagus, terima kasih Mas Hadi. Ini pertanyaannya sangat bagus. 2 tahun ini kita memang Stadium General kita itu sifatnya itu adalah memberikan inspirasi. Pertama, memperkenalkan adik-adik kita dengan alumni-alumni yang sudah istilahnya itu berhasil di bidangnya masing-masing. Jadi berhasil itu relatif ya kan. Jadi yang pengusaha berarti berhasil membuka usahanya lancar dan sebagainya. Bagi yang di pendidikan berhasil di pendidikannya. Bagi praktisi atau profesional berhasil di dalam profesinya masing-masing. Dari pengamatan saya itu kalau mengatakan berhasil atau enggak itu relatif ya Mas ya. Tapi saya sebagai salah satu alumni yang ingin juga sharing di dalam Stadium General itu, saya merasa manfaatnya itu udah cukup jelas ada. Jelas ya. Saya melihat tahun kemarin ketika mau lulus itu, anak kelas yang naik kelas 3 dan naik kelas 2, jadi waktu itu kelas 11 naik kelas 12 dan 10 naik kelas 11, itu mereka kesulitan di dalam memilih jurusan di perguruan tinggi itu apa. Nah, tetapi yang informasi yang saya dapat setelah itu mereka punya gambaran yang clear. Dan salah satu testimoninya sendiri itu adalah keponakan saya sendiri. Ya, dia ketika kita ada semacam podcast seperti ini, dia berani bertanya. Dan rupanya dia berjuang keras untuk mencapai mimpinya itu, passionnya itu. Tahun pertama nggak berhasil masuk, tapi dia merasa bahwa memang dia melakukan kesalahan dan dia lakukan persiapan yang lebih baik untuk tahun berikutnya, tetap pada passionnya yang sama. Dan alhamdulillah tahun kemarin masuk. Dan saya monitor apakah dia happy dengan pilihannya, dan alhamdulillah dia happy dengan pilihannya dan dia senang dengan environment-nya dan sebagainya. Jadi apa yang disampaikan di Stadium General itu dari testimoni itu saya melihat berhasil. Kemarin saya sebelum kita SG Stadium General, saya coba acak ketemu anak kelas 10. Kebetulan kemarin SG untuk kelas 10. Saya acak, saya tanya, apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak kelas 10 sekarang? Oh, kita minggu kemarin ngisi angket mengenai rencana jurusan yang mereka ambil di SMA 2. Apakah sains teknik, sains kesehatan, kalau dulu IPA,
Kemudian yang kedua, yang ketiga atau sosial humaniora yang zaman kita itu IPS. IPS ya. Oke, nanti insya Allah besok di SG kita bahas, saya sampaikan kayak gitu. Kemudian di SG saya coba tanya beberapa teman kemarin itu, adik-adik kelas 10. Mereka itu cita-citanya pengen jadi apa? Kenapa pengen jadi itu? Ya kan? Jadi terus saya jelaskan bahwa cita-cita itu sebaiknya passion kita. Karena kalau itu passion kita akan menikmati ketika kita menggapai itu, ya kan? Kita capai cita-cita itu. Ya contohnya saya dari SMA itu pengen kerja di perminyakan. Dan saya akhirnya mimpi. Yeah. Dan mimpi itu adalah sebuah doa. Yeah. Ya, mimpi itu sebuah doa dan saya sampaikan yang kedua, setelah kita mimpi, dan mimpi itu disesuaikan dengan passion kita, harapan kita, minat bakat kita, ya kan? Jangan sampai kita bermimpi menjadi seorang tentara, tapi kita itu nggak suka lari-lari ke sawah, ke kali, ke fisik dan sebagainya. Itu nanti akan membuat kita lelah, ya kan? Yeah. Tapi kita sesuaikan. Kalau kita pemain bola kayak Messi, Ronaldo, kita mimpinya jadi Messi dan Ronaldo, kita bekerja keras untuk itu bagus, ya kan? Dan yang kedua, setelah mimpi itu kita bekerja keras untuk menggapainya. Terus kita turunkan dari mimpi itu, berarti kita nanti kuliahnya di jurusan apa? Yeah. Adik-adik kita kupas dari situ. Jadi kita mulai dari atas, mimpi kita apa? Kemudian habis itu jurusan di perguruan tinggi apa? Setelah kita tahu jurusan di perguruan tinggi apa, untuk masuk perguruan tinggi itu berarti di SMA kita sebaiknya jurusan apa? Yeah. Nah dari situ adik-adik jadi paham. Oh kalau gitu nanti saya pemilihan jurusan definitif saya adalah IPA atau IPS, sains teknik, sains kesehatan atau sosial humaniora. Berarti di situ tuh pentingnya membuat life mapping mungkin ya. Betul. Life mapping mulai dari SD, SMP, SMA, setelah itu kemana. Iya. Ya. Nah di situ teman-teman pentingnya stadium general gitu. Karena di situ teman-teman dari alumni yang tentunya sudah berpengalaman, berprestasi itu bisa menularkan ilmunya, semangatnya ke adik-adik gitu kayak Mas Ali. Iya betul, leres Mas. Jadi kayak zaman kita SMA dulu, kita nggak tahu informatika itu sinawopo gitu ya kan. Tapi semakin kesini kita bisa melihat betapa pentingnya teknologi informasi itu, ya kan. Oh ternyata informatika salah satunya belajar teknologi informasi. Di sana kita mungkin juga belajar coding, sedikit-sedikit programming dan sebagainya misalnya gitu. Tapi waktu di SMA mungkin kita nggak terlalu mendapatkan pengetahuan itu dari pelajaran kita yang basic, ya kan. Itu peran alumni sangat penting untuk memberikan gambaran ini loh Dek. Atau tahun kemarin itu ada sekolah tinggi kedinasan kayak teknologi transportasi darat. Ternyata sekolah tinggi transportasi darat bisa menjadi seorang camat. Nah, Pak Camat kita, Pak Camat Majorot, Mas Bambang itu ya kan. Itu kan dari itu. Kemudian untuk menjadi seorang asisten wali kota kayak Mas Heri misalnya gitu. Oh, sekolahnya dari misalnya STPDN misalnya gitu. Itu kadang-kadang di SMA kita nggak tahu itu. Kita tahunya sekolah itu perguruan tinggi UI, ITB, Unbra, UNER, ITS dan seterusnya Unpad misalnya gitu kan. Mungkin ini sedikit bocoran nih hubungannya dengan kepengurusan Ikasmada. Mungkin ada rencana ke depan seperti apa Mas Ali atau target Ikasmada itu untuk tahun ke depan? Kalau yang baru saja kemarin kan kita menggelar program untuk Ramadan. Nah, itu mungkin ke depan ada apa lagi gitu? Ya, pertanyaan yang sangat bagus Mas Adi. Jadi selain program rutin yang bulanan kita lakukan, misalnya memberikan beasiswa ke rekan alumni atau adik SMA itu, ke depan kita pengen lebih memfungsikan sosial media kita sebagai sarana komunikasi kita dengan stakeholder. Jadi bukan ke rekan-rekan alumni saja, tapi juga ke siswa, ke sekolah, bahkan ke masyarakat. Jadi kalau mau komunikasi dengan Ikasmada itu bisa melalui. Berarti ini bukan podcast yang terakhir ini, Mas Ali. Seharusnya enggak. Malah justru yang ini untuk awalan ini. Ini awalan ini pertama ini. Nanti setelah ini bakal ada podcast berikutnya, gitu? Harus itu, harus. Dan harus interaktif dan saya berharap memang narasumbernya itu alumni kan ada ribuan, puluhan ribu kan. Itu nanti bisa siapa saja
yang bisa menginspirasi banyak teman-teman kita di Kediri ini yang sangat potensial. Sinas kita juga luar biasa. Ada Mas Adi, Mas Andi, Mas Reno dan sebagainya. Itu ayo kita manfaatkan media sosial kita, termasuk podcast ini, untuk saling berbagi, saling menginspirasi, saling memberikan feedback. Oh, menarik. Nah, ini mungkin ini terakhir mungkin ini ya. Harapan Mas Ali untuk IKASMADA sendiri dan Semada, adik-adik, terus Semada sebagai institusi pendidikan, itu apa Pak Mas Ali? Oke, baik. Pertama untuk SMA 2, saya berharap SMA 2 tetap memberikan warna pendidikan khususnya di Kediri dan Jawa Timur. SMA 2 saat ini merupakan salah satu SMA terbaik di Jawa Timur lah, itu ya, bahkan di Kediri. Jadi oleh karena itu saya ingin SMA 2 tetap terus menginspirasi SMA-SMA yang lain juga. Nggak harus selalu yang, menurut saya ini SMA 2 menjadi terbaik itu penting, tapi seluruh SMA di Kediri menjadi baik itu adalah juga sangat penting. Jadi kita menginspirasi teman-teman yang lain ini dari sisi sekolah, dari sisi adik-adik siswa. Saya berharap adik-adik siswa itu semakin jelas prestasi semakin meningkat, ya kan. Kemudian yang kedua itu bahwa sekolah di SMA 2 itu adalah sebuah rahmat, ya kan, sebuah karunia. Tetapi kita nggak boleh merasa bahwa sekolah di SMA 2 itu bagaimana gitu, nggak boleh. Semua sama. Dan nyatanya begitu masuk perguruan tinggi, banyak rekan-rekan kita dari SMA-SMA yang lain yang jauh lebih bagus daripada kita. Oleh karena itu kita sebagai siswa SMA 2 kita tetap bekerja keras, tetap membumi, ya kan, dan tetap selalu memberikan kemanfaatan dimanapun kita berada. Jadilah putra SMA 2 dimanapun kita berada, putra Kediri yang tidak pernah lupa sama asal kita, ya kan. Aja sampai kacang lupa lanjaran, misalnya kayak gitu. Kita nggak boleh itu. Kita tetap Kediri, tetap memberikan kemanfaatan kepada masyarakat kita di Kediri, dan kira-kira begitu Mas Adi. Siap. Terima kasih Mas Ali sudah menerima kami dan sudah mengisi perbincangan yang menarik ini pagi ini. Semoga sehat selalu, have a nice trip, sampai ke Qatar kembali dengan selamat, dan semoga ini akan selalu berlanjut. Insya Allah. Nah, salah satu ini teman-teman, salah satu cara supaya podcast ini berkelanjutan, silahkan subscribe, follow di bawah ini, enggak ya? Di IKASMADA itu kami punya beberapa link sosial media. Di Instagram ada IKASMADA Kediri, terus di Facebook juga ada, dan YouTube juga ada di IKASMADA. Nanti silakan cari, silakan. Website juga ada ya. Website juga ada. Silakan subscribe, silakan follow, dan jangan cuma follow aja, tapi juga membantu mengisi konten di sosial media kami, gitu ya. Mungkin itu dulu. Kami tutup. Sampai bertemu di podcast IKASMADA berikutnya. Selalu sehat, tetap semangat. Apa Pak Sali kalau IKASMADA? Kalau Semada? Anda Semada, kita saudara. Anda Kediri, kita dulur. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.